Pemirsa, pasca hujan lebat yang mengguyur Bali sejak Senin, beberapa wilayah Bali terendam banjir. Bumi Ayu, salah satu daerah yang masih terendam air, sementara daerah Dewi Sri kembali normal. Relokasi warga dan wisatawan hingga penyedotan air terus dilakukan oleh Damkar dan Dinas PUPR Kota Denpasar pasca banjir. Penyedotan melibatkan armada PUPR dan mobil pemadam kebakaran serta menerjunkan 4 alat pompa serta 2 vakum. Genangan air yang masih setinggi 20 cm dikarenakan kurangnya daerah serapan serta secara topografi kawasan ini memiliki cekungan yang cukup dalam. Cuaca kita tidak bisa prediksi karena kondisi air laut sedang besar dan di samping itu hujan yang berturut-turut yang menyebabkan kita sudah melakukan maksimal, tetapi dengan turun hujan lagi apa yang kita rasakan kayak terkesan sia-sia. Petugas berupaya semaksimal mungkin untuk dapat segera menyurutkan genangan air mengingat kendala cuaca yang masih beberapa kali kerap turun hujan. Berbeda dengan di kawasan Dewi Sri yang sudah mulai berangsur normal, aktivitas lalu lintas sudah kembali seperti hari biasanya. Tampak beberapa warga tengah membersihkan jalan rumah hingga kios-kios. Cuman lebih cepat surut. Mungkin karena hujannya nggak terlalu rata, jadi lebih cepat surut. Ya kita balik lagi ke pemerintah, karena kan di sini banyak tempat usaha yang menyewa kan. Dari data BPBD Provinsi Bali, sebanyak 350 orang warga maupun wisatawan yang dievakuasi telah dikembalikan ke rumah dan tempat menginap masing-masing. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sementara itu, hujan deras juga mengguyur Kota Makassar dan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Puluhan rumah terendam banjir. Beberapa warga harus mengungsi di lokasi yang lebih tinggi, termasuk penyandang disabilitas polio dari rumahnya. Banjir setinggi 1 meter ini merendam puluhan rumah warga yang berada di Jalan Ujung Bori, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Sebanyak 2 kecamatan di Kota Makassar yang terdampak banjir, yakni Kecamatan Manggala dan Kecamatan Piringkanaya. Akibat banjir yang merendam permukiman warga, sejumlah warga memilih mengungsi ke kerabat maupun ke tempat pengungsian di Masjid Al-Mutakin. Setelah salat tarawih semalam, kurang lebih jam 9, itu sudah mulai air naik terus sampai sekarang. Sementara di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, tim gabungan Basarnas Makassar berupaya mengevakuasi seorang pria lansia yang terjebak di dalam kamar di perumahan Dusun Piring Jene. Pihak keluarga lansia yang juga penyandang disabilitas polio ini khawatir dengan kondisi air yang terus meningkat, akhirnya meminta bantuan petugas untuk segera melakukan evakuasi. Jadi kami melakukan pertolongan supaya beliau ditempatkan di tempat yang aman, terhindar dari banjir. BMKG Sulawesi Selatan memperkirakan potensi cuaca ekstrim masih akan terjadi hingga awal Maret 2026 mendatang. Dari Kabupaten Maros dan Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi jadi saksi ahli dalam sidang Citizen Lawsuit ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam sidang, Bonatua menyatakan semua informasi publik bisa diakses oleh lembaga publik. Dalam sidang, Bonatua menjelaskan memperoleh 5 salinan ijazah Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Presiden Republik Indonesia. Bonatua menyebut ada 32 jenis informasi yang ada di dalamnya. Sementara itu, dari KPU Solo, Bonatua belum menerima salinan ijazah dan baru memperoleh salinan ijazah hitam putih. Sedangkan yang diminta adalah salinan berwarna atau sama seperti yang diperolehnya di DKI.
lembaga negara sudah tunai melaksanakan kewajiban itu atau gimana? Belum. Yang Solo belum. Solo itu baru menyerahkan informasi hitam putih. Warna itu juga informasi. Kita meminta informasi warna. Yang berwarna, yang dari Solo ya, ini kan Solo ya, yang diberikan 2 dan itu hitam putih semua. Sementara yang kita minta adalah sama seperti yang di DKI, sama yang seperti di KPU, harus berwarna. Stempelnya itu kenapa? Supaya memastikan bahwa yang diberikan ke kita ini adalah sumber dari awal-awal 2005 lalu, bukan fotokopi dari fotokopi. Seperti itu. Penyidik Polda Metro Jaya kembali memeriksa saksi ahli pidana dari Universitas Trisakti, Asmi Syahputra. Saksi ahli ini diajukan kubu Roy Suryo CS terkait kasus tudingan ijazah Joko Widodo. Saksi ahli pidana dari Universitas Trisakti, Asmi Syahputra diperiksa selama lebih dari 1 jam di Polda Metro Jaya pada Rabu siang. Dalam pemeriksaan, penyidik mengajukan belasan pertanyaan untuk mendalami unsur pidana yang disangkakan kepada Roy Suryo dan rekan-rekannya. Asmi menjelaskan objek yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah dokumen, bukan serangan terhadap kehormatan pribadi. Sementara itu tersangka ijazah Jokowi, Roy Suryo menyatakan keterangan ahli ini menjadi bagian penting dalam membantah unsur pidana, termasuk pasal 160 KUHP yang dikaitkan dalam perkara ini. Dokumen kepada sistem elektronik. Orang tidak bisa dipidana karena ada rasa ingin tahu masyarakat, mengingat kasus ini sudah terlalu lama. Jadi ada peran penyelenggara negara juga tidak mau transparansi untuk ini. Padahal kegaduhan publik itu sudah lama. Kira-kira esensi itu tadi yang memang menjadi poin dalam pemeriksaan tadi. Ya. Dalam kacamata saya sebagai katakanlah akademisi tadi melihat perkembangan keadaan tadi, melihat bahwa peristiwa ini dari 2019, terus 2024 lagi juga 2014, 2019, lebih dari 10 tahun. Berarti kan ada peran yang mana sebenarnya begitu ada kegaduhan publik seharusnya penyelenggara negara atau tanggung jawab negara itu ini loh declare dong. Meskipun secara khusus ya, Pak Dr. Asmi Syahputra ini memang diminta untuk teman-teman yang khusus pada klaster 1, yaitu pada klaster yang kena pasal 160 dan tidak kena pasal 32 dan 35 UT, tapi kami tetap membersamai dan kami bersama. Ya, artinya kita itu satu kesatuan, 6 orang ini adalah kita kompak bersama dan kami berterima kasih sekali lagi Pak Dr. Asmi atas waktunya. Dan yang jelas, apa yang beliau sampaikan itu adalah penekanan kepada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di pasal 28, di mana warga negara itu berhak untuk melakukan pendapatnya dan berhak untuk melakukan koreksi juga, ya, mengetahui, karena itu juga diatur juga dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, dan bahkan KIP juga, Komisi Informasi Pusat juga sudah membuka sampai dengan 5 salinan ijazah, ya, dari tahun 2005, 2010, 2012, 2014 dan 2019. Pemirsa, untuk mengetahui proses pemeriksaan saksi ahli pidana yang diajukan kubu Roy Suryo CS terkait kasus fitnah ijazah Jokowi, kami sudah terhubung dengan rekan jurnalis iNews. Ada Bagus Prastia di Polda Metro Jaya. Selamat malam Bagus. Bagaimana proses pemeriksaan saksi ahli pidana yang diajukan oleh Roy Suryo malam hari ini? Baik, Gede dan juga Permisa, dapat kami informasikan terkait agenda Polda Metro Jaya hari ini, di mana penyidik Polda Metro Jaya kembali memanggil dan memeriksa saksi ahli pidana hukum dari Universitas Trisakti, yaitu Asmi Syahputra, atas kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo yang diajukan oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar dan juga Dr. Tifa, di mana dalam pemeriksaan hari ini saksi ahli memberikan pandangan objektifnya terkait penelitian Roy Suryo yang dimana merupakan hak konstitusional warga negara, dan menurut ahli Roy Suryo CS tidak layak untuk dipidanakan, di mana Asmi Syahputra merupakan dosen hukum dari Universitas Trisakti yang dimana tadi diperiksa selama lebih dari 1 jam ditemani oleh kuasa hukum Roy Suryo CS, dan juga tadi Roy Suryo CS juga hadir di Polda Metro Jaya, di mana Asmi Syahputra menjelaskan kepada penyidik bahwa unsur-unsur pidana yang disangkakan oleh penyidik kepada Roy Suryo itu dianggap
tidak bisa dipidanakan, di mana Asmi menjelaskan kepada penyidik objek yang disoalkan dalam perkara ini adalah dokumen pribadi, bukan untuk menyerang kehormatan pribadi, di mana menurutnya penelitian ijazah tersebut sudah menjadi verifikasi publik sehingga tidak bisa dianggap sebagai dokumen rahasia. Sementara itu Roy Suryo juga tadi sempat memberi keterangan kepada awak media bahwa di mana ahli yang diajukan Roy Suryo hari ini merupakan keterangan ahli menjadi bagian penting dalam membantah unsur pidana yang disangkakan Roy Suryo CS, di mana termasuk unsur pidana pasal 160 KUHP yang dikaitkan dalam perkara ini. Roy Suryo juga menyinggung soal batas waktu berkas perkara yang menurutnya harus dicermati agar tidak melampaui ketentuan hukum acara pidana, di mana saat ini penyidik Polda Metro Jaya sedang melengkapi berkas sesuai petunjuk P19 usai pemeriksaan sejumlah saksi, dan nantinya ketika berkas itu sudah komplit dan sudah lengkap, nanti akan dikembalikan kepada jaksa penuntut umum. Kembali ke Anda, Gede. Ya, baik, terima kasih Bagus Prasti atas informasi Anda langsung dari Polres Metro Jakarta. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan melakukan audit terhadap ratusan alumni beasiswa Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan atau LPDP untuk memastikan integritas penggunaan dana pendidikan negara tersebut. Dan hingga kini tercatat 44 orang teridentifikasi melanggar kewajiban untuk kembali dan mengabdi di Indonesia. Terakhir Pak Sudarto, BPPK. Dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat Senin kemarin, PLT Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu Sudarto melaporkan 44 penerima beasiswa LPDP mangkir dari kewajiban mengabdi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 8 orang telah diberi sanksi wajib mengembalikan dana beasiswa yang diterima, sementara 36 orang lainnya masih dalam proses pemeriksaan. Kami sudah melakukan penelitian terhadap mungkin lebih dari 600 ya Awaldi, dan dari jumlah tersebut yang sudah ditetapkan sanksi ya termasuk pengembalian itu 8 orang, 36 lagi sedang dalam proses. Memang dari laporan-laporan tersebut misalnya terdapat yang masih dalam masa magang ya, di mana saat ini LPDP memberikan kesempatan untuk magang dan juga membangun usaha selama 2 tahun di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang ada di buku pedoman penerima beasiswa. Kemudian ada yang sudah selesai masa pengabdian ataupun mendapatkan penugasan dari kantornya. Sementara itu, Sudarto juga menyampaikan data yang dia paparkan berasal dari perlintasan keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta laporan dari masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terendusnya pelanggaran LPDP berawal dari unggahan WNI di Inggris yang bangga anaknya mendapat paspor asing. Warganet mengkritik karena ia dan suaminya penerima beasiswa LPDP dari pemerintah Indonesia. Selama 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Inilah video dari pemilik akun @sasetyaningtyas. Postingannya terkait anaknya yang mendapat kewarganegaraan asing jadi perbincangan warganet. Hal ini lantaran statusnya dan sang suami sebagai mantan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan alias LPDP. Setelah menerima amplop, ia menunjukkan ekspresi terharu dan menyebut ini paket bukan sembarang paket. Dirinya mendapatkan surat dari Home Office Inggris yang menyatakan bahwa anaknya yang kedua diterima menjadi warga negara Inggris dan menerima paspor secara resmi. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Sejumlah netizen pun bahkan mencari tahu data riwayat pendidikan dan status LPDP pasangan suami istri tersebut. Sementara ia dan sang suami merupakan penerima program LPDP dari pajak rakyat. Namun kritikan warganet ini justru dibalas oleh Sasetyaningtyas. Usai viral di media sosial, Sasetyaningtyas pun mengunggah tulisan permohonan maaf.
Ia menyebut video tersebut dibuat sebagai bentuk rasa kecewa dan frustasi sebagai WNI terhadap kondisi Indonesia hari ini. Tim Liputan iNews melaporkan.